Pemilik weton pahing, bersiaplah. Karena apa yang akan Anda dengar ini bukan sekadar ramalan biasa, bukan pula sekadar primbon ringan yang dibaca sambil lalu. Ini adalah bagian dari catatan kuno yang hanya muncul sekali setiap beberapa dekade. Catatan tentang pergeseran energi langit yang dipercaya sebagai pemicu kebangkitan besar bagi mereka yang lahir dengan weton pahing. Dalam manuskrip tua yang ditulis dengan aksara Jawa, ada satu kalimat yang selalu dibacakan ketika memasuki tahun dengan gelombang energi besar. Nalika cahyane wulan tumpang karo lintange wungu, nasibe wong pahing katon madhangi kaya srengenge sing sumunar. Artinya, ketika cahaya bulan bertemu dan bertumpukan dengan konstelasi wungu, nasib pahing berubah terang, seolah matahari membuka jalan hidup yang sebelumnya tertutup kabut. Fenomena langit inilah yang muncul di tahun 2026. Dan tidak hanya sekali, namun 2 kali. 2 momentum besar yang menjadi alasan mengapa para ahli primbon menyebut 2026 sebagai tahun kebangkitan rezeki, khusus bagi weton pahing. Konon, saat fenomena ini terjadi, gerbang rezeki yang biasanya tertutup rapat seolah kehilangan kuncinya. Masalah yang selama ini menggantung bisa selesai tiba-tiba, peluang baru muncul dari arah yang tidak pernah terduga, dan jalan hidup terasa lebih ringan seakan ada kekuatan gaib yang menuntun. Energi yang turun pada pahing di tahun 2026 bukan energi lembut, tapi energi yang menghentak, mengguncang hati, dan memaksa pemiliknya untuk bergerak ke arah yang lebih besar. Tanpa disadari, pemilik weton pahing akan mulai merasakan perubahan. Intuisi tiba-tiba lebih tajam. Firasat lebih sering benar. Hati lebih berani mengambil keputusan. Perasaan, akan ada sesuatu yang besar, mulai muncul berkali-kali. Dan yang paling kuat, muncul dorongan dari dalam hati untuk meninggalkan sesuatu yang menghambat. Ini semua adalah tanda bahwa tubuh, pikiran, dan energi pahing sedang memasuki fase aktivasi besar. Pada fase inilah, alam semesta membuka akses takdir baru. Akses yang selama ini tertutup rapat akan terbuka. Akses yang dulu terasa mustahil kini dapat disentuh. Akses yang selama ini terasa jauh kini merapat dengan sendirinya. Catatan primbon menyebut, pahing 2026 bakal dadi lintange watu, yen ditumbuk, metu geni rejeki. Artinya, weton pahing di tahun 2026 seperti batu yang jika dipukul, memercikan api rezeki. Apapun yang disentuh, berpotensi menjadi sumber peluang. Apapun yang dimulai, berpotensi menjadi pintu keberhasilan. Inilah alasan mengapa tahun 2026 disebut sebagai tahun momentum besar, di mana energi weton pahing disinergikan dengan kekuatan langit untuk menarik kekayaan, keberuntungan, dan kemajuan hidup yang selama ini tertunda. Jika bab 1 membahas pertanda langit, maka bab 2 ini masuk ke inti energi weton pahing yang akan aktif di 2026. Energi ini bukan energi yang muncul setiap tahun, melainkan sebuah kode takdir yang hanya bangkit pada siklus tertentu. Dan tahun 2026 adalah siklus besar itu. Primbon kuno mengajarkan bahwa setiap weton memiliki kode rezeki, semacam pola energi yang menentukan kapan seseorang memasuki fase keberuntungan besar. Untuk weton pahing, kode ini dikenal sebagai sengkala rejeki sumur gumelar, yang bermakna sumur rezeki yang terbuka lebar setelah lama tertutup. Kode ini aktif ketika 2 energi utama dalam weton pahing bersatu, api keberanian dan angin perubahan. Biasanya kedua energi ini bertolak belakang. Api yang membara membuat pahing cepat bergerak, tetapi angin perubahan bisa membuat mereka kehilangan arah. Namun saat 2 energi ini selaras, pahing memasuki fase paling kuat dalam hidupnya, fase yang disebut para ahli primbon sebagai pahing mode raja. Saat mode raja aktif, inilah perubahan besar yang terjadi dalam diri pemilik weton pahing. 1. Keberanian mengambil peluang meningkat tajam. Tiba-tiba Anda merasa mampu melakukan hal yang sebelumnya takut Anda sentuh. Ide-ide besar muncul begitu saja, dan anehnya, semua terasa mungkin untuk dilakukan. Keberanian ini bukan keberanian nekat,
tetapi keberanian yang didukung firasat yang benar. 2. Daya tarik rezeki menguat seperti magnet. Pelanggan datang tiba-tiba. Orang menawarkan peluang tanpa Anda minta. Ada pesan, telepon, atau undangan yang membuka pintu rezeki baru. Anda seperti memancarkan energi positif yang menarik uang dan keberuntungan. 3. Aura kepemimpinan dan kepercayaan meningkat. Banyak orang tiba-tiba menganggap Anda lebih mampu, lebih bijak, dan lebih bisa dipercaya. Energi Anda berubah, lebih dewasa, lebih tegas, lebih berwibawa. Disinilah potensi naik jabatan atau memimpin sesuatu sangat besar. 4. Rezeki dari arah tak terduga. Kode rezeki Pahing memiliki karakter unik. Datang dari arah yang tidak Anda kira. Bukan hanya dari pekerjaan utama, tetapi dari kesempatan-kesempatan baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Satu catatan primbon yang jarang diketahui adalah ini. Yen Pahing wis cume pakodene, rejeki ora bisa dicegah, mung bisa ditampung. Artinya, ketika kode Pahing sudah aktif, rezeki tidak bisa dihentikan, hanya bisa ditampung sebanyak yang mampu Anda pegang. Dan 2026 adalah tahun di mana kode itu benar-benar hidup. Inilah alasan mengapa banyak paranormal Jawa mengatakan bahwa Pahing di 2026 akan melewati fase yang membuat banyak orang tercengang. Mulai dari rezeki cepat, peluang besar, hingga perubahan hidup yang membuat pemilik weton Pahing naik kelas tanpa banyak hambatan. Tahun ini bukan hanya tahun kaya, tapi tahun di mana weton Pahing naik tahta energi, menjadi magnet rezeki yang kuat dan sulit dibendung. Dalam primbon Jawa kuno, ada satu istilah yang hanya muncul pada tahun-tahun tertentu, yaitu wulan pamurwakan, atau yang dikenal para empu sebagai bulannya pintu terbelah. Fase ini bukan fase biasa. Ini adalah periode ketika gerbang rezeki, keberuntungan, dan perubahan hidup membuka diri tanpa hambatan. Seolah alam semesta sedang mendorong seseorang ke jalan naik derajat. Untuk weton Pahing, fase bulan pintu terbelah ini mencapai puncak dahsyatnya pada kuartal kedua tahun 2026. Sebagian orang menyebutnya sebagai gerbang emas. Sebagian lain menyebutnya sebagai bulan dihentakannya takdir. Apapun sebutannya, bagi pemilik weton Pahing fase ini adalah titik balik hidup yang mampu mengubah jalan nasib hanya dalam hitungan hari. Dalam catatan primbon tua dijelaskan bahwa ketika fase ini muncul, akan terjadi 3 pergeseran besar. 1. Pintu yang lama tertutup terbuka seketika. Hal-hal yang selama ini menghalangi rezeki, seperti kebuntuan pekerjaan, peluang yang macet, sampai hubungan yang tidak kunjung selesai, bisa pecah seketika. Para leluhur menyebutnya sebagai rebutan berkah sing diundur. Artinya, rezeki yang dulu tertahan kini turun sekaligus dalam jumlah besar. Banyak pemilik weton Pahing di masa lalu yang tiba-tiba naik derajat pada fase ini. Ada yang mendapatkan proyek besar tak terduga, ada yang dipercaya memegang jabatan penting, bahkan ada yang tiba-tiba menemukan jalan usaha yang langsung melesat. 2. Kehadiran orang kunci. Pada fase ini, seseorang dengan weton Pahing akan dipertemukan dengan figur tertentu, orang yang memegang pintu rezeki besar. Mereka bisa berupa atasan yang memberi peluang emas, partner bisnis yang tepat, sahabat lama yang membawa kabar baik, atau seseorang baru yang membuka jalan besar. Pertemuan ini bukan kebetulan. Primbon menyebutnya sebagai kuncen dalan, penjaga gerbang takdir. 3. Keajaiban kecil yang menjadi pertanda besar. Pahing akan sering mengalami momen aneh tapi benar. Misalnya, tiba-tiba teringat seseorang dan orang itu menghubungi, tiba-tiba melihat peluang yang selama ini tidak terlihat, atau mengalami kejadian kecil yang terasa seperti tanda. Pertanda kecil inilah yang menjadi sinyal bahwa energi weton Pahing sedang bergerak menuju fase rezeki besar. Selain itu, bulan pintu terbelah juga membuat aura weton Pahing menjadi lebih terang. Energi di sekelilingnya berubah seperti medan magnet. Orang lain yang berada di sekitarnya akan merasakan aura itu, entah berupa rasa nyaman, percaya, atau terinspirasi. Maka tidak mengherankan jika pada fase ini,
Pahing lebih mudah dipilih, dipercaya, dan diberi peluang. Primbon kuno bahkan mencatat sebuah pepatah. Nalika lawang jagat kebuka, pahing mung kudu wani mlaku. Sisane bakal manut dewe. Artinya, saat pintu dunia terbuka, weton pahing hanya perlu berani melangkah. Selebihnya alam semesta yang bekerja. Inilah mengapa kuartal kedua 2026 disebut sebagai bulan pemecah pintu rezeki, di mana bukan hanya pintu dibuka, tetapi diruntuhkan seluruh penghalangnya. Setelah pintu rezeki terbuka di fase bulan pintu terbelah, masuklah weton pahing ke fase berikutnya. Fase di mana 3 jenis rezeki turun secara bersamaan, membentuk gelombang energi kekayaan yang sulit dibendung. Para leluhur menyebut fase ini sebagai Tirto Muncar, yang berarti air keberkahan yang menyembur keluar. Untuk weton pahing, 3 jenis rezeki yang muncul pada tahun 2026 ini bukan sekadar keuntungan kecil, tetapi peluang besar yang dapat mengubah taraf hidup dalam hitungan bulan. 1. Rezeki harta cepat. Cepat datang, cepat mengalir. Rezeki jenis ini datang tiba-tiba. Contohnya, bonus besar, komisi tidak terduga, proyek kilat, hadiah uang, penjualan mendadak yang hasilnya besar. Dalam primbon, rezeki cepat ini disebut sebagai wijining harta, biji emas yang jatuh dari langit. Pemilik weton pahing akan merasakan kejadian-kejadian yang membuat dompet terasa lebih tebal tanpa proses yang rumit. Rezeki ini seperti kejutan, muncul dari arah yang tak pernah dianggap sebelumnya. 2. Rezeki bertingkat, naik sedikit demi sedikit tetapi stabil. Ini adalah jenis rezeki yang menguatkan pondasi hidup. Berbeda dengan rezeki cepat, rezeki bertingkat berkembang perlahan tapi kokoh. Bisa berupa bisnis kecil yang berkembang pesat, usaha sampingan yang tiba-tiba meledak, kenaikan jabatan yang menaikkan gaji, atau peluang investasi yang terus naik nilainya. Primbon menyebut rezeki ini sebagai dasaring kamulian, pondasi kemuliaan hidup. Inilah jenis rezeki yang membuat pahing mampu berdiri tegak, bangkit meski pernah jatuh, dan terus melangkah menuju kemapanan jangka panjang. 3. Rezeki perlindungan, dijaga agar tidak hilang. Yang menarik, rezeki pahing di tahun 2026 tidak hanya datang, tetapi juga dilindungi. Artinya, meski ada peluang kerugian, kebangkrutan, atau masalah besar, energi perlindungan ini akan menahan dampaknya. Rezeki ini disebut rezeki kinayungan, rezeki yang dinaungi. Contohnya, hampir kehilangan uang, tetapi tertolong. Hampir rugi, tetapi tiba-tiba diselamatkan keputusan tepat. Hampir jatuh, tetapi disangga oleh orang yang tidak disangka. Inilah sebabnya mengapa 2026 disebut sebagai tahun paling aman sekaligus paling kaya bagi weton pahing. Karena bukan hanya pintu yang dibuka, tetapi juga jalan yang diamankan. Selain 3 jenis rezeki tadi, pemilik weton pahing juga mendapatkan peningkatan aura kewibawaan, sehingga lebih dipilih dalam banyak kesempatan. Orang-orang akan melihat pahing lebih meyakinkan, lebih matang, dan lebih bisa dipercaya, sehingga peluang karir pun semakin terbuka. Dalam primbon disebutkan, pahing ketiban cahya emas ora bakal mati langkah. Artinya, ketika pahing terkena cahaya emas, energi rezeki, langkahnya tidak akan terhenti lagi. Dengan kata lain, siap atau tidak, 2026 adalah tahun lonjakan besar, tahun peningkatan finansial, dan tahun di mana banyak pemilik weton pahing akan mulai merasakan buah dari perjalanan panjang mereka. Meski tahun 2026 adalah tahun di mana rezeki weton pahing mengalir deras, primbon mengajarkan satu hal penting, setiap energi besar selalu datang bersama ujiannya. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa pemiliknya siap menerima keberkahan yang lebih besar. Dalam catatan, Serat Jan Marinas, tertulis bahwa pahing memiliki 2 sisi. Sisi cahaya yang membawa keberanian, kekuatan, intuisi, dan rezeki, dan sisi bayangan yang bisa menghambat kecemerlangan takdir jika tidak dikendalikan. Tahun 2026 menyalakan energi pahing dengan sangat kuat.
Dan ketika energi menguat, sisi bayangan ikut bangun. Maka bila Pahing ingin masuk fase kekayaan besar, ia harus menaklukkan 3 ujian utama ini. 1. Ujian emosi. Napas panas Pahing. Pahing dikenal memiliki api dalam dirinya. Di 2026, api itu semakin besar. Bila tidak dikendalikan, ini bisa memicu mudah tersinggung, cepat marah, salah ambil keputusan, atau berkonflik dengan orang penting. Padahal rezeki besar sering datang melalui hubungan baik. Dalam primbon, tercatat, Pahing yen murka, adoh berkah. Pahing jika marah, menjauhkan berkah. Untuk menghindari ini, Pahing harus mengelola emosinya seperti pendekar yang menahan amarah saat memegang pedang sakral. Bila berhasil, energi yang tadinya liar berubah menjadi dorongan kuat untuk sukses. 2. Ujian ketergesa-gesaan. Langkah mendahului takdir. Tahun 2026 membuat Pahing memiliki insting yang sangat aktif. Namun insting yang terlalu cepat bisa membuat Pahing melompat sebelum melihat tanahnya. Akibatnya, peluang bagus bisa salah pilih. Uang bisa keluar terburu-buru. Kepercayaan bisa hilang karena tergesa. Primbon mengingatkan, sing sapa nguasani sabar, nguasani rejeki. Barang siapa menguasai kesabaran, ia menguasai rezeki. Jadi meskipun energi Pahing sedang melonjak kuat, pengendalian diri tetap menjadi kunci agar tidak terjerumus ke jebakan peluang palsu. 3. Ujian lingkungan. Bayangan di belakang cahaya. Saat seseorang mulai menjadi terang, bayangan ikut memanjang. Begitu pula weton Pahing. Ketika auranya bersinar di 2026, muncul orang-orang yang iri, yang memanfaatkan, yang mendekat hanya untuk mengambil keuntungan, bahkan yang mencoba menjatuhkan tanpa alasan. Primbon menyebut fenomena ini sebagai dampyak rasa, gelombang iri yang mengikuti cahaya. Namun yang perlu diingat adalah, gelombang ini tidak akan berbahaya bila Pahing tahu siapa yang harus dijaga jaraknya. Energi perlindungan tahun 2026 sangat kuat, tetapi hanya bekerja bila Pahing tidak memaksakan diri dekat dengan orang yang membawa aura buruk. 4. Ujian konsistensi. Cahaya tanpa arah. Ini ujian yang paling halus, tetapi paling berbahaya. Kadang Pahing terlalu penuh energi sampai kehilangan fokus. Semua terasa menarik. Semua ingin dicoba. Padahal energi besar harus diarahkan pada satu gerbang, bukan 100 pintu. Tahun 2026 meminta Pahing memilih 1 tujuan utama, 1 jalur yang diluruskan, 1 rencana yang diperkuat. Ketika 1 fokus ditegakkan, energi rezeki mengalir seperti sungai besar. Kunci melewati semua ujian. Primbon menyimpulkan, Pahing mung bakal kalah karo awake dewe. Pahing hanya akan kalah oleh dirinya sendiri. Artinya, bila sifat-sifat bayangan ini dikendalikan, tidak ada kekuatan manusia atau alam yang bisa menahan rezeki weton Pahing. Maka bab ini adalah peringatan sekaligus petunjuk agar Pahing siap menerima kekayaan besar yang akan datang. Setelah melalui pintu rezeki, melalui aliran harta, dan menaklukkan ujian batin, sampailah weton Pahing ke fase terakhir, fase mahkota. Dalam primbon, fase ini disebut ngalumbara cahya, fase naik derajat dan ditinggikan langkahnya. Pada fase ini, energi Pahing tidak hanya dikaruniai rezeki, tetapi kedudukan, kehormatan, dan kekuatan hidup yang lebih stabil. Jika diibaratkan perjalanan spiritual, Pahing memasuki puncak gunung kehidupan. 1 fase diangkat derajat. Di tahun 2026, pemilik weton Pahing akan mengalami sesuatu yang jarang terjadi. Status sosial, posisi kerja, atau kehidupan pribadi naik kelas. Peningkatan ini bisa terjadi dalam banyak bentuk. Naik jabatan yang sudah lama diimpikan. Dipercaya memegang tanggung jawab besar. Usaha yang tiba-tiba melejit. Atau disegani di lingkungan sekitar. Primbon menyebut orang Pahing pada fase ini sebagai wong sing wis nampa sinar puncak.
Artinya, seseorang yang telah menerima cahaya tertinggi dalam hidupnya. 2. Kemewahan yang mulai terlihat. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kenyamanan yang sebelumnya tidak bisa didapatkan. Contoh nyata yang sering dialami Pahing pada tahun mahkota. Bisa membeli sesuatu yang dulu hanya mimpi. Memiliki tabungan yang lebih stabil. Perjalanan hidup lebih tenang. Rumah atau kendaraan baru. Kehidupan keluarga membaik. Pahing yang dulunya hidup pas-pasan akan melihat perubahan drastis dalam 1 tahun. Bukan karena keajaiban kosong, tetapi karena energi 2026 mengantarkan berkah pada jalur yang tepat. 3. Kedewasaan spiritual yang menguat. Fase mahkota bukan hanya tentang duniawi. Energi batin Pahing menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih bijak. Banyak pemilik weton Pahing yang mulai lebih peka pada tanda-tanda alam. Mimpi yang terasa seperti petunjuk. Intuisi yang sering benar. Suara hati yang lebih jelas. Ini membuat Pahing tidak hanya kaya, tetapi berwibawa. 4. Perlindungan tertinggi. Puncak energi tahun 2026 memberikan payung perlindungan kuat. Banyak masalah yang seharusnya besar justru menjadi kecil. Banyak ancaman yang seharusnya berbahaya justru tidak menyentuh. Primbon menyebut perlindungan ini sebagai payung geni. Payung api cahaya yang membakar semua keburukan. Dengan perlindungan ini, Pahing bisa bergerak tanpa takut disabotase, dijatuhkan, atau dirugikan. 5. Jalan rezeki jangka panjang terbuka. Fase mahkota bukan hanya puncak sesaat. Ini adalah fondasi untuk perjalanan 3-7 tahun ke depan. Artinya, keberuntungan Pahing tidak berhenti di 2026, tetapi justru berkembang, meluas, dan berbuah hasil lebih besar lagi. Primbon menyebut fase ini sebagai wiwitan kemuliaan, awal dari kemuliaan. Dengan kata lain, tahun 2026 bukan hanya tahun kaya, tetapi tahun awal kehidupan baru. Sahabat-sahabat weton Pahing dan seluruh penonton setia channel ini, jika setelah mendengar seluruh bab tadi hati kalian merinding, napas kalian berubah, dan ada getaran aneh yang membuat kalian merasa, ini tuh aku banget. Maka itu bukan kebetulan. Tahun 2026 sudah menunggu di depan mata, dan tanda-tandanya jelas. Weton Pahing sedang memasuki fase perubahan terbesar dalam hidup. Rezeki mulai membuka pintu, jalur takdir bergeser ke arah kemuliaan, dan semesta menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kalian bayangkan. Tapi ingat, takdir itu seperti cahaya. Semakin banyak yang berkumpul, semakin terang kekuatannya. Semakin banyak doa, energi positif, dan dukungan yang tersalurkan, semakin cepat pula fase kekayaan tak terbendung ini datang menghampiri. Karena itu, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan energi baik untuk diri kalian sendiri. Like dari kalian bukan cuma klik biasa, tapi simbol bahwa kalian siap membuka pintu rezeki yang lebih besar. Bagikan video ini, share, kepada saudara, teman, atau grup kalian. Siapa tahu, ada orang yang selama ini hidupnya berat, dan video ini bisa menjadi titik balik takdirnya. Satu share kecil bisa menjadi penyebab rezeki besar terbuka, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk mereka. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga, karena prediksi lengkap, ramalan rezeki, naskah-naskah primbon, dan pembahasan khusus weton Pahing akan terus berlanjut. Jangan sampai kamu tertinggal informasi penting yang bisa mengubah hidupmu di tahun 2026. Tekan subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita masuki gerbang takdir bersama-sama. Kita bertemu di video berikutnya. Semoga cahaya rezeki menyertai langkahmu. Salam hormat dan salam penuh berkah.